Matur suwun Pak Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Ustadz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi sebagai pembina kita yang setiap pagi selalu memberikan nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga para pengurus yang selalu berusaha agar kajian kita tetap lancar, tetap berjalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan dan juga memberikan kesehatan. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan oleh Allah jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Selalu diberikan oleh Allah rizki setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Selalu diberikan oleh Allah kemudahan setiap permasalahan-permasalahan kita. Selalu diberikan oleh Allah ampunan setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan pada akhirnya di akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan pertemuan yang Sabtu yang lalu tentang sebab-sebab kekufuran orang kafir. Kenapa mereka tidak akan pernah rela, ya, tidak akan pernah rela terhadap kita apapun mereka kerjakan sampai kita mengikuti milah mereka. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah pada yang terakhir, kemudian akibat. Sebab-sebab tinggal 2, kemudian akibat. Baik, kita buka surat Maryam 156. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Monggo. Wati. Belum ada Ustaz. Belum ada. Belum ada di layar. Belum ada di layar. Sebentar. Surat Maryam 19. Sudah ada? Ya. Sampun Ustaz, sampun. Bentar. Oke. Surat Maryam ayat. Nggih Ustaz. A'udzu Kok nggak ada suaranya? Berarti begitu Ustaz itu. Saya bantu Ustaz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kami juga menghukum mereka karena kekufuran mereka dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan tuduhan palsu lagi sangat keji. Jadi kalau intinya enggak nyambung ya Bu Dwi. Nah, ini baru masuk penjenengan, ini baru. Enggak nyambung. Mungkin sinyalnya Bu Haji. Injih Pak Alwi leres kok. Nah, ini sudah jelasin nanti dilanjut. Intinya di sini wa qaulihim, dan disebabkan perkataan mereka.
Kalau orang itu sudah berani mengatakan bahwa yang salah itu dibenarkan dan dia sudah berani mengucapkan, oh itu sudah luar biasa. Kalau biasanya orang hanya menyimpan dalam hati, menyimpan dalam hati. Tapi ini sudah disampaikan wa qaulihim, dan dengan perkataannya dan dengan ucapannya. Nah, kalau dengan ucapannya, oh itu sudah. Kalau kita saja mengatakan sudah ngomong, jangan diem saja. Bicara, jangan diem saja. Karena pada dasarnya kamu adalah benar. Nah, yang benar saja kita kadang-kadang nggak berani mengucapkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan apa yang harus kita katakan. Di dalam Al-Quran itu banyak kul dan kalimat kulu. Sampaikan kepada mereka. Di antaranya yang selalu kita hafal dan selalu kita baca dalam sholat kita, ini betul-betul dalam itu bukan Maryam, itu Anisa itu. Quran surat Maryam itu nomor 4 itu. oh ya, Anisa itu. Makanya nanti saya ceknya dulu. Baik, itu Anisa yang betul memang. ada di dalam surat Al-Kafirun itu kalimat kul. Katakanlah, berarti kita orang yang benar, kita orang yang mukmin tidak boleh diam. Harus berani mengatakan. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu. Katakanlah. Jadi kalau orang itu masih diam, masih kebenarannya itu masih disimpan dalam hatinya, oh masih belum kuat itu imannya. Belum kuat. Tapi kalau sudah berani mengatakan kepada mereka, berhadapan dan mengatakan saya tidak akan ikut apa yang kamu ikuti. Saya tidak akan pernah ikut terhadap apa yang kamu sembah. Oh itu sudah menjadi orang yang luar biasa. Jati dirinya tampak. Tapi kalau masih disimpan saja di dalam hati, orang masih belum tahu ini benar apa tidak. Ya, mestinya kan bicara itu. Nah, maka kewajiban kita, kul ya ayyuhal kafirun, terhadap orang kafir, harus berani ngomong. Harus berani bicara. Ya ayyuhal kafirun, apa yang kita ucapkan? La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Nah, intinya wa qaulihim, dan dengan perkataan mereka. Dan mereka orang kafir itu berani mengatakan yang tidak benar itu berani. Dengan kekufurannya berani mereka katakan. Di antaranya yang mereka katakan ya kepada kita adalah pada surat kedua ayat 101. Monggo diterjemahkan. Siap Ustadz. Oke. 201 ya Ustadz. Oke. 111. Oh 111. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Oke. Hatursun. Wa qalu layyadkhulal jannah. Dan mereka orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, itu berani mengatakan, kami tidak akan masuk la yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara. Tidak akan pernah masuk surga kalian semua kecuali kalian menjadi Yahudi
dan kalian menjadi Nasrani. Oh, itu ya perkataan yang luar biasa. Tidak akan masuk surga kalian semua. Kecuali kalian menjadi Yahudi dan menjadi Nasrani. Dan perkataan bohong ini, perkataan yang angan-angan mereka ini setiap hari disampaikan, terngiang-ngiang di telinga. Sehingga seakan-akan ketidakbenaran itu menjadi benar. Seakan-akan begitu. Karena ketidakbenaran itu setiap hari disampaikan. Nah, masuk ke dalam anak cucu mereka seakan-akan perkataan itulah yang benar. Padahal itu kata Allah tilka amaniyuhum. Itu semua hanya angan-angan mereka saja. Angan-angan mereka bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, itu angan-angan saja. Tidak ada buktinya. Ya, tidak ada buktinya. Maka kita harus berani mengatakan kalau ada begitu, kul hatu burhanakum. Maka katakan kepada mereka, hatu burhanakum. Tunjukkan kepada kami bukti. Ya, kul hatu burhanakum. Tunjukkan kepada kami bukti bahwa kamu atau ucapanmu itu ucapan yang benar. In kuntum shodiqin. Jadi kita harus juga berani mengatakan, nggak boleh diam kalau ada orang begitu. Maka katakanlah kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kelihatannya kalau saya amati amalan itu semuanya ujungnya dari lesan kita. Lesan kita mengatakan baik atau tidak, maka banyak di Al-Quran itu saya lihat ada kul, ada kulu, nah itu banyak. Kulu amanna, katakanlah kami beriman. Nah, katakanlah sehingga ada amalan yang namanya amalan qauliyah, ada amalan yang namanya amalan fi'liyah. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak memperhatikan amalan qauliyahnya. Karena amalan qauliyah itu membuktikan jati diri seseorang. Kalau kita sudah berani mengatakan saya saksikan, saya menjadi orang muslim. Nah, sudah berani mengatakan begitu, oh itu orang yang punya jati diri yang kuat. Kalau seseorang berani mengatakan iman, saya beriman. Bilal itu berani mengatakan ahad. Dan dikatakan dengan lesannya. Oh, itu sudah luar biasa. Kalau kita sudah berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, oh, maka insya Allah keimanan kita akan kuat. Keimanan kita akan kuat. Dan kalau sudah begitu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kekuatan kita. Baik. Jadi apa yang mereka katakan sehingga mereka menjadi kufur itu mereka menganggap bahwa hanya dirinya yang masuk surga, yang lainnya tidak masuk surga. Begitulah yang menyebabkan mereka berbuat semena-mena seakan-akan surga itu miliknya dan milik nenek moyangnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, akibat dari ucapannya itu, akibat dari kebohongannya, maka apa yang terjadi? Ya, satu, yang terjadi kepada mereka sama saja. Diingatkan, tidak diingatkan, sama saja. Dikasih apa, dikasih dan tidak dikasih, sama saja. Akibat dari perkataannya itu. Maka di dalam surat ke-6, surat kedua ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Monggo. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau Nabi Muhammad beri peringatan atau tidak? Engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kufur. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kufur. Nah, kufur ini artinya ingkar. Kenapa jadi ingkar? Ada di antaranya karena dengan ucapannya itu disebabkan ya menjadi ingkar, dan Allah Subhanahu wa taala di antara orang itu menjadi ingkar karena ditampakkan kepada mereka adalah nikmat yang luar biasa, harta benda. Contoh, seumpama ini kalau ini dari orang Islam ya. Kalau kafaru dari orang Yahudi dan Nasrani jelas. Tapi kadang-kadang orang Islam itu sesudah ditampakkan olehnya harta benda, maka ujungnya bisa berubah. Yang kemarin tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah ditampakkan kepada mereka harta benda, maka berubah. Allah Subhanahu wa taala memberikan percontohan saat di perang Uhud. Semuanya harus ikut perintah Rasulullah. Tidak boleh melanggar. Nah, setelah yang di atas gunung itu sudah menang dan orang-orang kafir itu sudah pindah, kemudian ditampakkan oleh Allah harta rampasan perang itu yang luar biasa. Nah, dengan harta rampasan perang itu akhirnya menurun. Ada yang turun, tertipu dengan harta benda, ada yang tidak. Nah, saat ini juga begitu. Banyak di antara kita yang ingin jadi pemimpin dengan niatan ibadah. Seakan-akan saya nanti kalau jadi pemimpin saya bisa berjuang. Saya akan bisa menegakkan kebenaran dan lain sebagainya. Tapi setelah jadi pemimpin, setelah jadi punya jabatan dan diberikan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah kenikmatan dan hasilnya, wah, jadi berubah. Kalau dulu seumpama sebelum jadi anggota, nah dia sesama teman, nah, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, mereka akan selalu mengucapkan bagaimana ada kondisi dakwahnya, bagaimana kondisi masyarakatnya, nah begitu. Sehingga seakan-akan mereka peduli. Tapi setelah menjadi anggota, setelah menjadi punya jabatan, apa yang selalu disampaikan kepada temannya? Ya, bisa berubah. Yang biasanya menanyakan bagaimana kondisi dakwanya, apa kesulitannya, dan lain sebagainya. Setelah dipilih oleh rakyat dan jadi, maka kemudian yang disampaikan apa? Yang disampaikan sekarang, kamu mobilnya apa? Ganti apa? Dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kondisi setelah ditampakkan oleh Allah. Nah, mereka itu, orang-orang kafir itu sawaun alaihim. Sama saja. Sama saja. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apakah kamu memberikan peringatan atau kamu tidak memberikan peringatan? Sama saja. Masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Begitu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi seakan-akan tidak ada gunanya. Ya. Itu karena mereka sudah tertutup. Entah tertutup hartanya, entah tertutup perkataan yang jelek itu, entah. Fahum antundirhum la yu'minun, mereka tidak akan pernah percaya. Ya, tidak akan pernah percaya.
innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu akibat yang pertama. Kemudian akibat yang kedua. Ya. Mereka akan mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka akan mendustakan ayat-ayat Allah. Monggo diartikan. Jadi Ustadz, siap. Sementara itu, orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Walladzina kafaru wa kadzabu. Ya. Walladzina kafaru wa kadzabu. Dengan kufur itu maka akan menjadikan dia mendustakan semua kebenaran-kebenaran. Ya, apalagi wa kadzabu dan mereka mendustakan bi ayatillah, ayat-ayat Allah. Maka kalau sudah begitu berat. Orang begini berani mendustakan ayat Allah. Ya. Kayak mereka mengaku bahwa mereka lah yang masuk surga, yang lainnya tidak. Ya, itu kan mendustakan ayat-ayat Allah. Karena kekufurannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Penghuni neraka. Bisa diartikan penghuni neraka itu ada yang mengartikan dari kata sohibul bait. Sohibul bait itu yang punya rumah. Yang punya gawi. Jadi kalau dia yang punya rumah, berarti nggak mungkin pindah. Kecuali dijual. Baru bisa pindah. Tapi di sini sohibun nar. Ashabun nar. Pemilik neraka. Jadi mereka tidak akan pernah keluar dari situ. Karena mereka pemiliknya. Mereka pemiliknya. Maka disebut ashabun nar. Nah, kalau di neraka itu di sana tidak ada yang mau, tidak ada transaksi, tidak ada jual beli, apalagi neraka. Maka mereka hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini nanti di akhirat. Bagaimana nanti kalau di dunianya? Apa yang Allah berikan kepada mereka? Jadi walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Dan orang-orang yang kufur wa kadzabu dan mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat Allah, terhadap kebenaran, ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah pemilik neraka. Karena pemiliknya maka dia akan kekal di sana, penghuni neraka. Kenapa? Biayatina, karena ayat-ayat Allah itu apapun yang datangnya dari Allah adalah kebenaran. Apapun yang datangnya dari Allah adalah kebenaran. Al-haqqu mirabbika. Jadi yang namanya dari Allah itu pasti benar. Yang namanya benar itu hanya datangnya dari Allah. Nah. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sampai kalian ragu. Ada kalimat yang lain, fala takunanna, fala takum minal mumtarin. Yang satu ada al-haqqu mirabbika fala takunanna. Yang satunya ada al-haqqu mirabbika fala takum. Nah, tapi intinya artinya sama, bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Bisa yang datangnya dari Allah itu adalah kebenaran. Maka janganlah kamu sampai meragukannya. Dan di sini, wakadzabu bi ayatina, mereka orang-orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah. Maka jangan sampai kalau ada kebenaran, kalau ada ayat-ayat Allah dibacakan, kita mendustakan, jangan sampai. Dan jangan sampai kita tidak mengimani. Ya, saya kasih contoh. Yang sering mungkin kita tidak mengimani atau ibu-ibu tidak percaya. Ada di Al-Quran, ada
Fangkihu ma qabalakum minan nisa masna wasula sawaruba. Itu adalah ayat Allah. Nikahlah boleh 1, boleh 2, sampai 3. Nah, jangan mengatakan ayat ini salah. Tapi katakanlah bahwa saya belum mampu untuk melaksanakan ayat ini. Makanya kalau doa, ya, kalau doa jangan berdoa agar istri atau agar suaminya nikah lebih dari 1. Jangan berdoa itu, karena doa itu melanggar ayat-ayat Allah. Berdoalah mudah-mudahan suaminya menjadi penyejuk dan penenang hatinya. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadilah begitu. Sehingga doa kita akan benar. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa? Disebabkan karena akibat dari kekufurannya, akibat dari kebohongannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan neraka yang kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Baik, kita lanjutkan. Tetap ingkar kepada Allah. Monggo bisa diartikan. Siap, Ustaz. Setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah lah terhadap orang-orang yang ingkar. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala di dunia akan melaknat mereka. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah. Walamma ja'ahum, tatkala telah datang kepada mereka. Walamma ja'ahum, tatkala telah datang kepada mereka. Apa yang datang? Kitabun, kitab, petunjuk, hudan. Ya. Min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kitabun itu fungsinya apa? Musaddiqul lima ma'ahum, untuk membenarkan apa yang ada di antara mereka. Ya. Apa yang ada di antara mereka. Maka yang terjadi min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, yang sebelumnya mereka juga berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar mereka dibebaskan daripada orang-orang kafir. Mereka dibebaskan daripada orang-orang kafir. Sebelumnya mereka berdoa begitu. Sama dengan doa kita, ya Allah, bebaskanlah kami dari orang-orang kafir. Orang kafir. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Mereka juga berdoa begitu. Tapi ada sebab mengapa mereka jadi kufur. Ya. Mengapa mereka menjadi alalladzina kafaru. Di antaranya yang kemarin sudah kita sampaikan, karena mereka telah hasud, telah dengki dan iri terhadap orang-orang muslim. Kenapa mereka dengki, benci betul terhadap orang Islam? Karena nabinya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Mereka inginkan bahwa nabi yang membawa kitab itu dari golongan mereka sendiri, bukan dari golongan orang lain. Kenapa? Karena mereka menganggap yang bisa masuk surga itu adalah golongan mereka. Yang lain tidak akan masuk surga. Karena tidak akan masuk surga, maka tidak layak untuk mendapatkan kitab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Al-Quran, memberikan kita sebagai petunjuk itu diberikan kepada orang lain, yaitu Rasulullah yang bukan keturunan dari
Nah, Nabi Yakub keturunan dari Nabi Ismail itu menjadi orang lain. Nah, mereka dengki. Kenapa tidak diturunkan kepada mereka? Dengkinya kepada Allah itu pelampiasannya adalah yang menerima kitab. Dilampiaskan kepada yang menerima kitab. Nah, mestinya mereka dengki. Kenapa Allah tidak memberikan nabi, memberikan kitab kepada mereka, tapi mereka memberikan kitab kepada yang lain? Mestinya bencinya kepada Allah. Tapi ternyata yang dibenci itu adalah orangnya. Falamma ja'u ma'arafu kafaru bih. Maka tatkala datang kepada mereka ma'arafu, apa yang mereka ketahui. Oh, ternyata kitab yang ditunjukkan, yang diturunkan itu memang betul. Mereka paham betul bahwa kitabnya itu betul. Nah, tapi karena dengkinya itu, maka kafarubih. Mereka akan kufur. Mereka menjadi kufur. Nah, sama dengan kalau ada orang mendapatkan rezeki, tetangganya mendapatkan rezeki, dia beranggapan susah. Seharusnya rezekinya itu kepada saya. Atau saya contohkan paling gampang, orang pedagang di pasar. Itu sama dagangnya, sama semuanya dagang. Ya, sama semuanya dagang. Dagangnya juga sama, dagang sayur, dagang bumbu dan lain sebagainya. Ya, jejer-jejer di situ. Kalau ada orang beli kepada salah satu toko, kalau kita punya rasa dengki, kenapa dia tidak beli kepada saya? Mestinya seharusnya yang dibenci itu adalah orang yang beli, bukan pedagang. Akhirnya terjadi iri antar sesama pedagang. Nah, ini begitu. Falamma ja'un, tatkala mereka tahu betul, maka kafarubih, mereka akan menjadi kufur. Maka falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah. Nah, di dunia ini akan Allah memberikan laknat kepada mereka, maka laknat Allah diberikan kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar. Maka akan diberikan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dilanjutkan. Monggo Bu, diartikan. Ya, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Akan tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar. Ma yawaddul ladzina kafaru. Orang-orang kafir menolak. Ya, orang-orang kafir menolak. Min ahlil kitab, orang kafir dari ahli kitab, walal musyrikin, dan orang-orang kafir dari musyrik. Maka mereka menolak. Ayyunazzala alaikum. Apabila diturunkan kepadamu min khairin kebaikan. Apabila ada kebaikan diberikan kepada umat Islam, maka mereka akan menolak. Mereka muncul rasa dengkinya. Kalau seumpama dihubungkan dengan kehidupan sekarang yang saat ini, kalau mereka ada orang Islam yang bagus, ada orang Islam yang baik, kemudian diberikan untuk orang itu jadikan pemimpin, maka mereka akan menolak sekuat kemampuannya, menolak agar orang yang baik itu jangan sampai menjadi pemimpin. Nah, itu di antara penolakannya. Paling gampang ya muncul begitu. Min khairin mirabikum. Jadi ada kebaikan-kebaikan dari Tuhanmu, mereka tolak. Ya, maka manusia harus selalu berjuang supaya selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan.
baik itu pemimpin, maka kita harus berjuang supaya mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik. Baik itu rezeki, kita harus berjuang supaya mendapatkan rezeki-rezeki yang baik. Maka harus kita perjuangkan. Harus kita perjuangkan dan kita harus berani mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Kita harus berani mengatakan itu untuk memperjuangkan kebenaran. Karena pada dasarnya kita ini masih hidup di dunia. Hidup di dunia itu adalah tempatnya tanam kebaikan. Bukan tempatnya panen. Ya. Tempatnya tanam kebaikan, bukan tempatnya panen kebaikan. Tempatnya tanam, tempatnya panen itu adalah di surga. Kita sirami kebaikan yang tahu kita sirami, kita pupuk dan lain sebagainya. Karena di dunia masih tempatnya tanam, bukan tempatnya panen. Ya. Jadi ada kebaikan-kebaikan harus kita perjuangkan. Wallahu yahtassu birahmatihi mayyasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan rahmatnya terhadap siapa yang dikehendaki. Jadi siapa yang dikehendaki baik itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Maka kita harus berjuang sekuat tenaga untuk membela kebenaran. Wallahu dzul fadlil adzim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai banyak kebaikan-kebaikan. Tuh. Ayat selanjutnya. Bisa diartikan, Bu? Berarti Ya, Ustaz, ya. Perumpamaan atau penyeru orang-orang yang kufur adalah seperti penggembala yang meneriaki gembalanya, yang tidak mendengar atau memahami selain panggilan dan teriakan saja. Mereka itu tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak mengerti. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Wa masalul ladzina kafaru. Wa masalu dan perumpamaan alladzina kafaru orang-orang yang kufur. Kamasalil ladziyan iku. Sebagaimana perumpamaan orang-orang yang berseru. Orang-orang yang yan iku mengembala. Ya, seperti yang iku pengembala yang meneriaki. Yang itu teriak-teriak. Bima la yasma'u terhadap apa yang tidak bisa mendengar. Bima la yasma'u terhadap apa yang tidak bisa mendengar. Illa du'aan wanidaan. Kecuali hanya panggilan, kecuali hanya teriakan, doa wanidaan. Jadi orang kafir itu, kalau kita menyeru kepada orang kafir, maka sama dengan menyeru kepada binatang. Mereka bisa mendengar itu. Punya telinga, punya mata, bisa. Tapi mereka tidak memperdulikan. Nah, telinganya tidak bisa untuk mendengar. Ya. Maka kalau ada ayat yang balhum adol, mereka itu lebih rendah daripada binatang, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka semuanya, ya, disebabkan karena mereka diciptakan oleh Allah telinga, maka dia tidak mendengarkan. Diciptakan hati, dia tidak mendengarkan.
la yafqahuna qawlan. Ya, tidak mau memahaminya. Maka bagi mereka layak dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka bagaikan binatang yang dipanggil-panggil pun juga tidak. Mereka hanya mendengar summun hukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu buta, tuli, ya, dan bisu, tuli, buta. Mereka tidak punya akal. Ya. Apakah mereka tidak punya akal? Tidak punya akal. Akalnya bukan untuk tadakkarun, bukan untuk memikirkan. Tidak bisa menjadi ulil albab. Jadi akibat dari kekufuran mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita menyeru kepada mereka, maka mereka buta, tuli, dan bisu. Mereka tidak menggunakan akalnya sehingga tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Yang benar adalah seakan-akan dari mereka sendiri itulah yang benar. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir itu di dunia ini akan mengirimkan atau menjadikan pasukan-pasukan mereka, yaitu pasukan setan yang selalu menghasut mereka, yang selalu menghasung mereka agar mereka bertambah-tambah tidak taatnya, bertambah-tambah kekufurannya. Alam tara anna arsalna asyayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum hazza. Enggak, diartikan yang bawah, Bu. Ya, Ustaz. Engkau memperhatikan bahwa Nah, sebentar. Nah, nggih. Engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Alam taro anna, apakah tidak engkau lihat sesungguhnya kami mengutus asyayatin, setan-setan alal kafirina terhadap orang-orang kafir. Jadi disebabkan itu sebab karena kedurhakaan mereka, sebab karena kedengkian mereka, sebab karena dusta mereka, maka berakhir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus kepada mereka, ya, mengutus kepada mereka setan-setan sebagai bala bantuannya. Kalau sudah jelas setan itu adalah innasyaitona kana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian semua adalah musuh yang nyata. Ya. Ada musuh kita yang nyata itu dijadikan sebagai bala tentaranya orang kafir. Jadi orang kafir itu punya bala tentaranya yang namanya setan. Dan ta'uzzuhum hazza. Mereka itu betul-betul menghasut kepada orang kafir, betul-betul dihasut. Sehingga bencinya terhadap orang muslim itu bertambah-tambah. Seakan-akan bencinya itu kalau dikatakan orang Jawa bencinya sampai di bun-bunan. Ya, bencinya sampai di bun-bunan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini karena waktunya. Nah, maka saya serahkan kembali kepada Pak Alwi. Oke, baik, terima kasih Pak Ustaz.